Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Nursauni dengan NIM O1A117013 dari kelas D. Sini saya akan menjelaskan materi biokimia farmasi tentang metabolisme karbohidrat. Adapun bahasan yang akan saya jelaskan terlihat pada slide ini terdiri dari beberapa poin yang akan saya bahas. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu glikolisis. Kebutuhan akan glukosa di dalam semua jaringan tubuh adalah minimal, dan sebagian memang memerlukan glukosa dalam jumlah besar. Glikolisis merupakan pemecahan glukosa. Pada periode awal, dalam proses penyelidikan terhadap glikolisis, disadari bahwa peristiwa fermentasi di dalam ragi adalah serupa dengan peristiwa pemecahan glukogen di dalam otot. Jika suatu otot mengadakan kontraksi dalam media anaerob, yaitu media yang kandungan oksigennya dikosongkan, maka glikogen akan menghilang dan muncul laktat sebagai produk akhir yang utama. Jika oksigen diambil, maka proses aerob terjadi kembali, dan glikogen kembali muncul, sedangkan laktat menghilang. Namun, jika kontraksi otot tersebut berlangsung dalam keadaan aerob, laktat tidak akan menumpuk dan piruvat menjadi produk glikolisis. Sebagai hasil pengamatan metabolisme, karbohidrat lazim dipisahkan menjadi fase aerob dan anaerob. Selanjutnya yaitu glikogenesis, di mana glikogenesis ini merupakan pembentukan glikogen dari glukosa. Peningkatan kadar darah yang terjadi misalnya beberapa saat setelah makan, menyebabkan pankreas mensekresikan hormon insulin yang menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Hormon insulin akan menstimulasi enzim glikogen sintase untuk memulai proses glikogenesis. Yang selanjutnya yaitu glikogenolisis. Pada saat seorang berpuasa atau sedang melakukan aktivitas yang berlebihan, maka akan menyebabkan turunnya kadar gula darah. Keadaan ini akan memicu hati untuk membebaskan glukosa dari pemecahan glikogen yang disebut dengan proses glikogenolisis. Glikogenolisis dirangsang oleh hormon glukagon dan adrenalin. Dan selanjutnya yaitu gluconeogenesis, di mana gluconeogenesis merupakan pembentukan glukosa dari asam amino dan gliserol dari lemak. Pertama-tama asam amino dideaminasi sebelum masuk ke siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Proses ini terjadi ketika cadangan glikogen tubuh menurun di bawah nilai normal. Diperkirakan sekitar 60% dari asam amino dalam protein tubuh dapat dikonversi dengan mudah menjadi piruvat dan glukosa. Sementara 40% sisanya memiliki konfigurasi kimiawi yang membuatnya susah dikonversi. Glucogenesis distimulasi oleh hipoglikemia, terutama di hati. Pelepasan kortisol memobilisasi protein sehingga dapat dipecahkan menjadi asam amino yang digunakan dalam gluconeogenesis. Tiroksin juga dapat meningkatkan laju gluconeogenesis. Selanjutnya yaitu siklus glikolisis. Glikolisis ini terjadi di dalam sitosol. Pada tahap glikolisis ini, glukosa merupakan gula dengan karbon 6 akan dipecah menjadi struktur gula yang lain sehingga menghasilkan 2 molekul piruvat, 2 NADH, dan 2 ATP. Adapun siklus glikolisis tersebut terdiri dari 10 tahapan. Yang pertama yaitu glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan dalam adalah heksogenase. Enzim heksokinase akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Dan disinilah ATP pertama kali digunakan. Dan proses selanjutnya yaitu proses kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Pada tahap ini, glukosa 6-fosfat dikonversi menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Selanjutnya untuk tahap ketiga yaitu glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Enzim yang berperan adalah fosfofruktokinase, di mana enzim fosfofruktokinase ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP. Dan inilah tahap penggunaan ATP yang kedua. Dan tahap selanjutnya yaitu enzim aldolase memecah molekul fruktosa
1,64% menjadi dua buah gula yang memiliki 3 karbon yang berbeda, yaitu menjadi dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan diselaldehyid 3 fosfat atau G3P. Pada tahap yang kelima, yaitu terjadi konversi antara DHAP dan G3P, di mana reaksi ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan. Nah, pada proses kali ini G3P inilah yang akan digunakan pada langkah berikutnya. Dan selanjutnya pada tahap yang keenam, yaitu G3P akan diubah menjadi 1,3 bisfosfogliserat sebanyak 2 buah. Pada tahap ini, enzim yang berperan yaitu triase fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu yang pertama, G3P dioksidasi melalui transfer elektron ke NADH+ sehingga membentuk 2 buah NADH. Dan yang kedua, yaitu dengan menggunakan energi dari reaksi ini, 2 fosfat akan terikat pada substrat sehingga ikut berperan dalam keadaan pembentukan 1,3 bifosfogliserat. Pada tahap yang ketujuh, yaitu 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada tahap ini, 2 fosfat akan ditransfer ke 2 ADP sehingga menghasilkan 2 buah ATP enzim. Dan enzim yang berperan pada tahap ini adalah enzim fosfogliserokinase. Dan pada tahap yang ke-8, yaitu 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseramutase. Dan tahap yang selanjutnya yaitu tahap yang ke-9, di mana 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenolpirufat atau biasa disebut dengan PEP dengan enzim onelase. Pada tahap ini dihasilkan 2 molekul H2O. Dan tahap yang terakhir yaitu PEP akan diubah menjadi 2 pirufat. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah yang berasal dari ADP. Oke, yang selanjutnya yaitu siklus Krebs, di mana siklus Krebs ini disebut juga siklus asam sitrat karena menggambarkan langkah pertama dari siklus tersebut, yaitu penyatuan asetil-CoA dengan asam oksaloasetat untuk membentuk asam sitrat. Siklus ini juga berperan sentral dalam gluconeogenesis, leogenesis, dan interkonversi asam-asam amino. Siklus Krebs merupakan reaksi terus-menerus dan dilakukan secara berlangsung. Untuk tahapan-tahapannya, yang pertama yaitu asetil-CoA akan berikatan dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalis enzim sitrat sintase. Dan yang kedua, sitrat akan diubah menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Dan tahapan selanjutnya, isositrat akan diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Dalam reaksi ini dilepaskan molekul CO2 dan dihasilkan NADH. Dan tahap selanjutnya yaitu alfa ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil koenzim A oleh enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Dalam reaksi ini akan dilepaskan CO2 dan dihasilkan NADH. Dan pada tahap yang kelima yaitu suksinil koenzim A akan diubah menjadi suksinat oleh enzim suksinil koenzim A sintase. Pada reaksi ini akan dihasilkan GTP yang kemudian dapat berubah menjadi ATP. Dan yang berikutnya yaitu suksinat akan diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase. Pada reaksi ini akan dihasilkan FADH2. Dan yang selanjutnya yaitu fumarat akan diubah menjadi malat oleh enzim fumarase. Dan yang terakhir, malat akan diubah menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dehidrogenase. Pada tahap ini juga dihasilkan NADH. Dan yang selanjutnya yaitu rantai respirasi atau transport elektron, di mana transport elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob, di mana akan dihasilkan ATP dari NADH dan FADH2, hasil dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Di membran ini terdapat bagian-bagian penting berperan sebagai penerima elektron, yaitu seperti kompleks
protein 1, kompleks protein 2, kompleks protein 3, dan kompleks protein 4, ubiquinon, dan sitokrom. Proses ini juga disebut dengan fosforilase oksidatif. Adapun tahapan-tahapan pada transport elektron yaitu yang pertama, molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan ditangkap oleh kompleks protein 1 kemudian berpindah menuju ubiquinon. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 1 menyebabkan sebuah H+ dikeluarkan menuju ruangan antarmembran. Dari ubiquinon, elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitokrom C. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah H+ juga akan dikeluarkan menuju ruang antarmembran. Dari sitokrom C, elektron akan menuju kompleks sitokrom 4 yang kemudian akan menuju penerimaan elektron terakhir yaitu O2. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 4, menyebabkan sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antarmembran. Setelah O2 menerima elektron, maka akan mengikat H+ dan membentuk H2O. 3 H+ yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. Dan setiap H+ yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan satu molekul ATP. Jadi total 1 NADH akan dihasilkan 3 ATP. Selanjutnya yaitu hubungan antara metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa, yaitu bentuk sederhana yang kemudian memasuki proses glikolisis dan terus-menerus sampai siklus Krebs. Untuk protein sendiri, pertama-tama akan diubah menjadi asam amino, yaitu bentuk yang lebih sederhana, kemudian asam amino akan mengalami proses yang dinamakan deaminasi menjadi NH3 yang akan dikeluarkan melalui urin dan sebagian akan memasuki proses glikolisis dan sebagian lagi akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol akan langsung memasuki proses glikolisis sebagai gliseraldehid 3-fosfat. Sedangkan asam lemak akan mengalami proses yang dinamakan oksidase dan menjadi asetil koenzim yang kemudian akan masuk ke siklus Krebs. Dan yang terakhir yaitu glikolisis aerob dan glikolisis anaerob. Di mana glikolisis anaerob setelah proses glikolisis berlangsung, maka setiap molekul pirufat akan memasuki proses pembentukan asam laktat. Pada proses pengubahan asam pirufat menjadi asam laktat tidak terbentuk ATP, sehingga pada metabolisme anaerob hanya memiliki 2 ATP saja, yaitu yang terbentuk pada saat proses glikolisis. Dan untuk proses glikolisis aerob, pada proses metabolisme aerob, asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA dan CO2 oleh mitokondria dalam proses yang disebut dengan dekarboksilasi pirufat. Asetil-CoA masuk ke dalam siklus Krebs. Pada proses glikolisis terbentuk 2 ATP dan 2 NADH. Dan pada proses dekarboksilasi oksidatif terbentuk sebanyak 2 NADH. Dan pada proses siklus Krebs kembali dilepaskan sebanyak 2 total ATP, 6 NADH, dan 2 FADH. Apabila semua ATP, FADH, dan NADH ini dikonversikan menjadi ATP, maka akan terbentuk sebanyak 38 ATP. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kelebihan pada saat menjelaskan. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.